Gara-gara Indonesia mulai buang dolar, sekarang warga negaranya bisa jajan di luar negeri pakai rupiah. Kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Indonesia sudah secara bertahap terus melakukan aksi buang dolar demi bisa mengurangi ketergantungan akan dolar Amerika Serikat untuk transaksi-transaksi internasional. Tapi, nggak disangka aksi ini malah membuat banyak keuntungan tidak hanya buat pemerintah Indonesia, tapi juga buat warga negaranya. Jadi bisa jajan dan belanja di luar negeri, bayarnya pakai rupiah. Bagaimana caranya? Nah, ini karena sebenarnya Indonesia sudah melakukan kerjasama bilateral terlebih dahulu dengan beberapa negara untuk bisa melakukan pertukaran langsung mata uang lokal antar negara atau yang disebut sebagai BCSA, Bilateral Currency Swap Arrangement. Dan saat ini Indonesia juga sudah melakukan perjanjian kerjasama ini dengan Korea Selatan, China, Australia, Singapura, dan juga Malaysia. Kerjasama ini memang skalanya antar negara. Tapi buntut dari perjanjian ini, Indonesia jadi juga bisa membuat kerjasama transaksi antar negara yang disebut dengan LCS atau Local Currency Settlement dan LCT, Local Currency Transaction. Apa itu LCS, LCT, dan apa bedanya? Apa hubungannya ini sama jajan di luar negeri pakai rupiah? LCS atau Local Currency Settlement sebenarnya definisinya adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing di negara mana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Singkatnya, sederhananya, LCS ini lebih banyak bisa digunakan untuk kegiatan ekspor-impor dan juga investasi asing, supaya memudahkan pembayaran langsung pakai mata uang lokal. Jadi kalau impor barang dari luar, seperti hasil olahan minyak atau biji plastik impor contohnya, dari China atau mungkin dari Thailand, bayarnya udah nggak perlu lagi pakai dolar. Nah, supaya nggak repot, nggak perlu lagi rupiah, tukar dolar dulu, terus bayar eksportirnya pakai dolar, kemudian eksportirnya konversi lagi ke yuan atau baht Thailand. Jadi bisa langsung potong kompas. Bayar di Indonesia pakai rupiah, langsung dikonversi jadi yuan atau baht Thailand, untuk eksportirnya di China atau Thailand dengan nilai tukar yang berlaku di hari dan jam saat transaksi dilakukan. Jauh lebih simpel, jauh lebih praktis. Sangat mengurangi kepusingan kegiatan ekspor-impor. Jadi diharapkan ini bisa menggiatkan hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara yang bekerja sama. Dan di saat yang bersamaan, mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat. Nah, itu manfaat LCS yang lebih menyasar untuk para eksportir, importir, dan juga investor asing di Indonesia. Bagaimana dengan LCT? Apa untungnya transaksi LCT ini? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik polipropilin atau dikenal dengan PP homopolimer berbentuk resin original merek Trilene tipe HI10HO, PP homopolimer adalah jenis bahan baku polipropilin dengan kode kimia nomor 05, dengan warna lebih transparan dan bersifat kuat dengan ketahanan kimia yang cemerlang. Sifatnya yang mudah dibentuk membuat PP homopolimer banyak digunakan untuk menghasilkan produk injection, blowing, ataupun extrusion juga, seperti peralatan rumah tangga, mainan anak, tempat makan, kemasan makanan, dan peralatan lainnya dengan struktur yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi, seperti botol minum, sendok, lemari, dan yang lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PPPE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, apa manfaatnya transaksi LCT? LCT atau Local Currency Transaction definisinya adalah transaksi yang memudahkan masyarakat untuk bisa berbelanja di negara tujuan,
menggunakan mata uang lokal. Dalam hal ini, rupiah. Nah, jadi transaksi ini lebih menyasar kepada untuk transaksi-transaksi yang lebih kecil, yang lebih retail. LCT ini yang memungkinkan untuk bisa jajan di luar negeri, belanja di luar negeri, bayarnya pakai tetap rupiah. Tapi bagaimana cara kerjanya? Kita belanja, langsung kasih rupiah aja gitu ke penjual di Thailand atau di Malaysia. Tentu tidak seperti itu. Jadi sebelumnya, Bank Sentral Indonesia atau BI sudah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan bank-bank sentral di negara lainnya. Dan yang saat ini sudah ada kerjasama dengan bank sentralnya Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk kemudian bersama-sama menerbitkan KRIS antar negara untuk melakukan transaksi retail lintas negara. Jadinya lebih mudah, lebih praktis lagi kalau kita mau jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia, nggak perlu lagi bingung cari-cari penukaran uang. Bisa langsung scan aja QR dari abang-abang penjual es potong di Orchard Road, bayar pakai rupiah di app, langsung dikonversi jadi dolar Singapura di rekening abang-abangnya. Nggak ribet sama sekali. Nah, saat ini memang belum semua penjual punya KRIS-nya LCT ini. Dan kerjasama ini memang belum dengan semua negara di dunia. Masih terbatas di wilayah Asia sekarang ini. Tapi dengan semakin banyaknya negara-negara yang ikutan aksi buang dolar, ini tidak menutup kemungkinan kerjasamanya bisa semakin luas dengan lebih banyak negara nantinya. Dolar Amerika Serikat bisa terus kalah pamor nih kalau begini terus. Dominasi yuan saja dalam banyak transaksi internasional sudah mulai menyalip jumlah dolar Amerika Serikat yang beredar. Bagaimana menurut Sobat Primal Pasindo? Apakah dolar Amerika Serikat akan tumbang dalam waktu dekat ini? Apakah akan digantikan dengan mata uang lainnya untuk alat pembayaran perdagangan internasional? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.